masuk ke hari ke-6 dari diklat kita. Besok hari ke-7, hari terakhir. Dan hari ini alhamdulillah kita bisa dapat satu pencerahan lagi dari Master Microsoft ya, Expert Educator dari Microsoft, Pak Mansur, terkait bagaimana mengelola kelas tim. Harapan targetnya kita di Vicon ini bahwa semua peserta nanti bisa membuat sendiri kelas meeting, sehingga bisa menggunakan Teams ini untuk meeting baik dengan siswa ataupun dengan teman-teman guru. Bisa digunakan untuk fasilitas rapat di sekolah. Nanti kalau ada rapat kenaikan kelas mungkin bisa ditawarkan, bisa pakai Teams dan seterusnya. Bapak Ibu, apalagi di sini waktunya tidak terbatas, jadi tidak seperti kalau kita pakai Zoom ada waktunya yang gratis cuma 40 menit. Kecuali kalau mau yang bayar ya baru lama. Jadi diharapkan Vicon kali ini betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik. Ada yang tidak jelas ditanyakan kepada Pak Mansur nanti Bapak Ibu. Ya. Dan kepada Pak Mansur kami ucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya untuk meluangkan waktu lagi. Sebenarnya jadwalnya cuma 2 kali, tapi kami meminta kepada beliau agar bisa meluangkan waktu lagi, mengisi sekali lagi, karena terasa masih kurang lengkap kalau pengelolaan meeting di Teams ini belum dibahas. Saya kira begitu Bapak Ibu, harap kerjasamanya untuk menonaktifkan mic-nya. Kalau ingin nanti bertanya bisa menulis pertanyaannya di layar chat. Nanti kita bisa tanyakan, saya tanyakan langsung ke Pak Mansur apabila Bapak ingin bertanya. Saya kira begitu ya. Kepada Bapak narasumber kita untuk pagi ini kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali. Semoga di hari ini selalu kita diberikan kekuatan, kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sebelumnya karena saya agak perlu sedikit, jadi apalagi semalam saya begadang karena ini tadi malam mulai kemarin kita sudah share link untuk kegiatan TOT Trainer of Trainer Microsoft 2020. Ini saya tidak pernah membayangkan bahwa ternyata minat belajar guru-guru Indonesia itu masih sangat tinggi Bapak Ibu. Itu dalam waktu kurang lebih 24 jam. Kemarin jam 2 saya share linknya, sampai tadi malam itu sudah sampai 2.000 pendaftar. Saya tidak menyangka, padahal batas waktunya itu sampai tanggal 23 pendaftaran. Jadi kalau semua peserta di sini, peserta diklat MN ini semuanya itu bisa semua mendaftar. Bisa mendaftar, nanti kan bisa tambah-tambah ilmu lagi Bapak Ibu. Jadi tadi malam itu sudah sampai 2.000-an. Tadi subuh saja saya buka, ternyata lebih 100 lagi yang daftar tadi subuh. Ya, baik Bapak Ibu, hari ini sebagai yang disampaikan tadi Pak Asmar bahwa saya akan memberikan bagaimana cara Bapak Ibu peserta di sini bisa membuat meeting tersendiri. Ya, seperti disampaikan tadi Pak Asmar itu, kalau sudah punya akun Guru Inovatif, kalau sudah punya akun Office 365, Bapak Ibu sudah bisa melakukan kegiatan meeting seperti ini Bapak Ibu. Walaupun teman-teman di sekolah Bapak Ibu itu atau siswa-siswanya belum punya akun Office 365, itu sudah bisa melakukan namanya meeting. Ya, seperti rancangan saya nanti ini di sekolah saya pengumuman itu menggunakan meeting seperti ini Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu mendengarkan pengumuman langsung dari sekolah atau masing-masing. Saya di rumah, kepala sekolah saya juga di rumahnya akan memberikan sambutan. Nanti bisa disetting Bapak Ibu. Kepala sekolah di rumah bisa memberikan sambutan. Saya sebagai wakasek kurikulum bisa membacakan hasil kelulusan anak-anak kita. Nanti anak-anak yang mendengarkan
atau kita akan tampilkan fotonya. Kalau saya rancangan di sini Bapak Ibu, fotonya saya mau tampilkan, baru dinyatakan ini lulus, tampil lagi fotonya, ini tidak lulus, dan sebagainya. Seperti itu Bapak, sehingga ada model yang baru, karena memang situasinya harus online, maka kita membuatnya pengumuman juga secara online Bapak Ibu. Walaupun biasanya di online juga di website, tetapi beda Bapak Ibu. Yang ini beda lagi, ada pengumuman atau ada sambutan dulu kepala sekolah dan sebagainya. Itu. Jadi harapan kita, sebagai harapan juga semua panitia, bahwa setiap peserta sudah mampu melakukan meeting kepada orang-orang di sekitarnya, baik di sekolah ataupun teman-teman di sini. Baik Bapak Ibu, saya mulai. Yang pertama adalah Oke Bapak Ibu. Oke. Yang pertama adalah kita masuk di kalender. Yang pertama kita masuk di sini Bapak Ibu. Saya perlihatkan dulu. Ya. Kita masuknya di sini Bapak Ibu, di sini di kalender. Kita pilih di kalender. Setelah itu kita pilih lagi yang sini, meeting. Nah, untuk bulan ini ada update terbaru Bapak Ibu. Jadi ada dua jenis meeting. Nah, itu yang pertama. Kalau di sini ada lagi yang baru namanya live event. Nah, live event ini Bapak Ibu. Ini bisa dihadiri oleh 20.000 peserta. Itu semakin banyak, itu bisa banyak. Tetapi untuk meeting kita yang biasa yang ini Bapak Ibu, itu maksimal 250 titik. 250 titik. Yang dimaksud titik itu Bapak Ibu, seperti kalau kita meeting di sekolah menggunakan akun, itu 1 titik. Ya, itu setiap orang nanti artinya 250 orang Bapak Ibu bisa bergabung. Nah, itu yang perlu sampaikan. Saya ulangi bahwa kita masuk dulu di kalender, baru kita klik new meeting. Ya, new meeting. Setelah new meeting Bapak Ibu, akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Yang diperhatikan dulu di sini. Di zona waktunya Bapak Ibu. Di zona waktunya Bapak Ibu tentukan, kalau kita di Sulawesi Selatan itu pakai yang ini, +8. Ya. Harus diatur dulu Bapak Ibu. Kalau kita di Sulawesi Selatan, Indonesia Timur itu adalah kita pakai yang 08. +8. Kita pilih Kuala Lumpur karena tidak ada situ Makassar. Tapi ini waktu kita itu sama dengan di sini. Kalau di Jakarta itu +7 Bapak Ibu. Ya, itu yang pertama, dipastikan dulu itu. Yang kedua, kita bisa menuliskan judulnya di sini Bapak Ibu. Sini judul. Sini judulnya di sini. Ya. Kita tuliskan judulnya, umpamanya adalah pengumuman kelulusan SMP 2019 2000 itu Bapak Ibu. Nah, itu sudah judulnya. Yang kedua di sini Bapak Ibu. Sini itu harus minimal ditambahkan 1 orang. Minimal ditambahkan 1 orang untuk apa itu? Untuk membantu kita nanti. Ya. Ada 1 orang, umpamanya saya masukkan Pak Asmar. Ya, saya masukkan Asmar. Bapak Ibu, yang ketiga adalah waktunya. Ini waktunya, Bu. Ini waktu mulainya, hari dan tanggalnya. Yang ini adalah jamnya. Ya.
Yang ini selesainya. Ini harinya, ini jamnya Bapak Ibu. Jadi ini adalah mulai hari kemudian jamnya. Ya. Ini dia kayak mentor. Oke. Setelah itu Bapak Ibu ini kita tinggal pilih tanggalnya, kita pilih di sini. Hanya tanggal 12. Atau pilih tanggalnya tanggal 15. Jam berapa? Jam sore. Semuanya jam 1:30 pengumuman. Tanggal itu saya pakai 2 jam. Ya. Sekitar 2 jam. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ini tanggalnya, tanggal mulainya 15 Mei, kemudian jamnya jam 1 siang, sampai jam 5, tanggal 15 juga, jam 3:30. Jadi setengah 4. Ya. Bapak Ibu. Nah, kemudian ini enggak usah diaktifkan ini. Setiap harinya, jangan nih. Tidak usah ini Bapak Ibu. Ya, cukup 1 hari saja. Kemudian ini juga dikosongkan. Ya, ini dikosongkan saja. Nah, yang ini juga dikosongkan Bapak Ibu. Ini kosongkan saja. Kenapa dikosongkan ini? Kalau dipilih ini, maka itu nanti harus punya akun yang masuk. Jadi saya contoh. Kalau Bapak Ibu masukkan channelnya yang ini, ya. Hanya orang yang di dalam channel ini yang bisa bergabung Bapak Ibu. Nah, hanya orang di dalam kelas B ini yang bisa bergabung di meeting. Jadi kalau kita mau meeting khusus kelas B, maka kita pilih yang ini Bapak Ibu. Nah itu. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita mau kosongkan ini, tidak ini hanya secara umum, itu diperuntukkan bagi yang tidak punya akun, itu dikosongkan saja di sini Bapak Ibu, dikosongkan saja. Nah itu. Yang kedua, yang berikutnya, di sini lokasinya di mana? Nah, online, kita tulis online saja Bapak Ibu. Saya tulis online. Nah, yang di sini apa ditulis? Di sini keterangannya Bapak Ibu. Di sini tulis ini keterangannya. Ya, ini mungkin tulis atau cara pengumuman 1 pembukaan itu jam 13 ya. Kemudian kedua sambutan kepala bola. Yang ketiga pengumuman oleh Wakasek kurikulum. Yang kelima doa penutup. Tulis saja di situ Bapak Ibu keterangannya, sehingga nanti pada saat orang atau peserta membuka linknya ini, maka kamu muncul ini dulu Bapak Ibu. Kamu muncul dulu ini. Nah, setelah semuanya selesai ini, maka kita klik ini send. Kita pilih send. Kita pilih send. Nah, setelah kita pilih send, itu masuknya di kalendernya kembali, akan masuk ke kalender. Maka kita cari tadi tanggal 15 tadi ini. Cari tanggal 15 ini. Ya, ini tanggal 15, sorry. Itu kita cari Bapak Ibu yang ini.
akan muncul di sini. Semua yang kita buat jadwal itu akan muncul di sini Bapak Ibu. Nah, akan muncul di sini. Nah, tinggal kita klik ini. Kita tinggal klik ini Bapak Ibu. Nah, setelah masuk melihat lagi kira-kira apakah masih ada yang perlu diperbarui. Kalau tidak ada, maka di sini akan muncul ini Bapak Ibu, akan muncul ini join Microsoft Team Meeting. Nah, apa yang dilakukan? Di sini kita klik kanan Bapak Ibu. Kita klik kanan, baru ada copy link. Ya, ini ada copy link. Ya, copy link. Link inilah yang diberikan ke guru-guru atau ke peserta. Nah, sebelum itu dikirim Bapak Ibu, ada pengaturan yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Di sini ada pengaturannya dulu Bapak Ibu. Di meeting option. Ya. Sebelum dikirim, maka harus diperhatikan dulu di sini. Di meeting optionnya. Apa isi dari meeting option itu Bapak Ibu? Kita klik ini. Nah ini Bapak Ibu, inilah isi dari tadi. Nah tolong dulu mic-nya yang lain. Inilah isi dari meeting option kita. Ada judulnya meetingnya, ada waktunya, yang mengundang siapa. Di sini ada lengkap Bapak Ibu. Bersin-bersin ya Pak. Saya ulangi Bapak Ibu. Tadi kita sudah masuk di ini kita sudah masuk di meeting optionnya Bapak Ibu. Di sini harus diatur Bapak Ibu. Di sini ada pengaturannya. Ya. Ada namanya lobby. Yang dimaksud di sini Bapak Ibu, nanti kalau peserta bergabung itu ada pilihannya. Apakah dia menunggu dulu untuk dimasukkan? Umpamanya dia bergabung tanpa akun Bapak Ibu. Dia bergabung tanpa akun. Kalau kita mau dia secara otomatis dia masuk, maka di sini harus dipilih Bapak Ibu. Dipilih adalah everyone. Yang ini. Yang ini Bapak Ibu. Dipilih ini everyone. Artinya siapa saja yang masuk, langsung dia masuk ke lobby. Langsung dia masuk ke tim kita bergabung. Tetapi kalau kita pilih yang lainnya, umpamanya ini organisasi, hanya yang guru inovatif bisa masuk, tetapi nanti ada persetujuan dari kita, baru bisa dia masuk. Kita lihat dulu orangnya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi hanya orang-orang dalam organisasi yang bisa masuk. Nah, makanya kemarin itu ada yang kalau tidak pakai akun, dia tertulis sebagai tamu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini juga sama. Ya, kita pilih anyone. Kemudian Bapak Ibu, yang perlu juga di sini. Nah, ini. Yang menjadi presenter nanti. Apakah semua orang yang mau menjadi presenter itu kita undang, atau hanya orang-orang yang punya grup
Nah, kalau semua peserta jadi presenter, kan begini Bapak Ibu, tampilan presenter itu, tampilan timnya beda dengan tampilan yang tidak hanya sebagai tamu. Kalau hanya sebagai tamu, biasanya menu chatnya itu tidak muncul Bapak Ibu. Kemudian untuk persentasenya tidak bisa juga dia share screen. Nah, tetapi kalau kita kita pilihnya ini May only, hanya saya saja yang persentase, yang lain tidak bisa persentase. Nah, itu Bapak. Karena kita ini ada beberapa orang yang mau persentase, ada kepala sekolah, ada kurikulum dan sebagainya, maka kita pilih yang May organisasi saja, karena itu yang ada dalam organisasi yang bisa persentase. Karena di sekolah saya sudah punya akun, maka saya juga sudah punya akun, maka saya pilih yang people in my organization saja. Nah, baru kita save Bapak Ibu. Kalau kita sudah save, sudah berhasil, maka kita kembali ke tim kita untuk mengirimkan linknya tadi itu. Kita ke kalendernya tanggal 15, ya, sorry. Ya. Kita ke sini Bapak Ibu. Kita ke cari ini. Masuk ke sini. Nah, inilah tadi yang kita kirimkan sebenarnya. Ini ada kursornya Bapak Ibu. Ini ada. Siapa tahu biasanya itu tampilnya hanya begini. Nanti bingung lagi. Di mana dulu yang kemarin itu. Nah, kita sorong ke bawah saja. Ini ada anunya Bapak Ibu. Dia di bawah. Nah, tinggal kita klik kanan tadi seperti yang saya sampaikan. Klik kanan. Copy link. Baru kita masukkan ke sebarkan ke orang Bapak Ibu. Contohnya, ini linknya sudah saya berikan. Jadi boleh Bapak Ibu perpendek dulu linknya, boleh. Supaya lebih mudah, saya berikan lagi cara memperpendek link. Masuk ke bit.ly. Ya. Ini cara memperpendeknya Bapak Ibu, karena kalau tidak perpendek itu agak panjang, dan susah diatur. Saya di sini, baru saya create. Nah, ini bisa kita ganti. Pengumuman kelulusan. Ya, pengumuman kelulusan. Baru saya save. Oh. SMP. Ya, berarti ini sudah bisa Bapak Ibu. Ini kita copy. Kita copy ini, baru saya buka tab baru. Anggaplah ini linknya sudah saya share ke orang lain. Orang lain tinggal membukanya. Ya. Nah, kalau dia yang diajak itu belum punya akun, maka dia tampil begini Bapak Ibu. Dia tampilnya begini. Ya. Pas dia kasih masuk link, maka tampilannya, biasanya kan kalau saya berikan link-link untuk ikut webinar, kegiatan-kegiatan dari Microsoft, ada link yang saya berikan, langsung klik, dia munculnya begini Bapak Ibu. Maka yang kita pilih apa? Yang dipilih adalah, pilih saja ini batal. Pilih batal, baru pilih yang ini, bergabung di web. Jangan yang ini, karena Bapak itu sekarang sudah mungkin sudah sudah download, sudah install. Nah, kalau nanti Bapak bergabung yang sudah ada akunnya, tinggal nanti sini luncurkan sekarang. Sudah memiliki aplikasi, tinggal masukkan ke situ. Nah, karena Bapak Ibu nanti ada di sekolah yang tidak punya akun, maka langsung pilih bergabung di web. Ya, bergabung di web, maka tunggu. Ya, sini jangan lupa Bapak Ibu di sini diizinkan. Klik dulu izinkan di sini. Izinkan. Nah, akan muncul ini. Nah, tadi saya pilih hanya dalam organisasi.
Jadi ditunggu orang dulu. Nah, tulis di sini Bapak Ibu. Harus tulis namanya di sini. Mansur. Nah, kemudian dia bergabung. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Karena saya ini lagi apa namanya? Lagi meeting. Kalau saya ini akan terganggu nanti kegiatannya. Seperti itu caranya Bu. Langsung bergabung di sini. Kali saja bergabung. Nah, orang tidak mati. Nah, karena saya pilih tadi adalah dalam organisasi, maka di sini ada tertulis seseorang dalam rapat akan segera memasukkan Anda. Karena kita setting tadi, nanti ada yang memasukkan di lobi baru kita bergabung. Seperti itu Bapak Ibu caranya membuat meeting. Nah, sehingga nanti kalau Bapak Ibu diharapkan itu kalau sudah meeting berlangsung, saya harus perjelaskan kembali. Kalau sudah meeting berlangsung Bapak Ibu, tolong di sini fungsinya kita undang tadi beberapa orang atau 1-2 orang untuk mendampingi kita Bapak Ibu. Terutama apa? Terutama tadi itu di sini. Di sini adalah peserta yang masih aktif mikrofonnya. Maka bukan lagi kita presenter yang menjaga itu Bapak Ibu. Ada namanya host atau moderator. Seperti ini juga. Ini menu chatnya. Ya, chat. Bukan lagi presenter yang menjaga itu. Tapi host juga selalu melihat. Dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk meeting. Kalau mau yang live event. Ini kemarin juga. Karena kemarin baru bisa aktif. Kalau mau live event Bapak Ibu cukup mudah. Di sini kita pilihnya yang ini. Live event. Cuma nanti tampilannya beda itu Bapak Ibu. Live event. Ya, kita pilih live event Bapak Ibu. Nah, langsung diberikan seperti ini. Apa nama live eventnya? Ya, tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Umpamanya uji coba meeting live event. Ya. Ini sama waktunya di sini. Kapan waktunya? Sini Bapak Ibu bisa diatur. Hari ini jam 10 sampai jam 10.30 pemanya sampai jam 12 umpamanya. Nah, di sini hanya 2. Ada presenter, ada produser. Jadi presenter sama produser. Nah, kalau sudah itu Bapak Ibu tinggal bisa masukkan beberapa orang di sini yang bisa presenter. Bisa masukkan di sini Herwelis. Ya. Nanti kalau beda tampilannya itu antara kalau tampilannya Pak Herwelis sama saya itu sama. Tapi kalau Bapak diundang sebagai peserta saja itu beda tampilannya. Kita next. Yang hilang Pak suaranya Pak. Kita next. Kresek Pak suaranya. Sangkut suaranya Bu. Itu Cak Bila. Halo, hilang suaranya Pak. Sabar Bapak Ibu ya, jaringan. Sabar. Nah ini Bapak Ibu, kalau sudah, di mana kita ambil linknya untuk dikirimkan ke orang lain? Di sini Bapak Ibu, sini ada. Copy link ini untuk ke peserta, yang ini. Tinggal kita copy ini, inilah yang diberikan ke peserta Bapak Ibu. Nah seperti itu, nanti kita, karena kemarin juga terus terang, belum pernah saya gunakan namanya live event, tapi mengikuti itu sudah sering kami mengikuti. Nanti kalau Bapak Ibu ikut di TOT kami tanggal bulan depan itu kita pakai live event karena pesertanya sudah sampai 2.000. Ya. Kalau meeting biasa itu hanya 250. Setelah kita kirim copy linknya ini, itulah yang dikirimkan ke
dikirimkan ke peserta. Nah, kalau tampilannya live event itu beda Bapak Ibu. Ya. Kecilan lagi ya. Hilang suaranya Pak. Sabar jaringan Pak Jarwan. Pak enggak kah? Sabar, dekatnya sedap dengan maju Pak. Lockdown jaringan. Pak Mansur kan di Sidrap Pak, jadi mungkin kena tuh daerah jauh. Tarik saja kabel ke situ atau tersangkut di puncak bila mungkin jaringannya. Meeting kita, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui moderator atau hostnya. Saya cukup yang ini berkat. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mansur. Ibu Asna sudah ada belum Ibu Asna? Putus Pak suaranya. Ibu Hasna. Iya sudah hadir Pak. Ini. Oh ya, jadi moderator saya serahkan ke Ibu Hasna. Silakan Bu Hasna untuk diambil alih. Mungkin ada peserta yang mau bertanya. Silakan Bu Hasna. Oh iya, terima kasih Pak. Mohon maaf sebelumnya. Baiklah, kebetulan saya lihat di sini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya silahkan ini tuliskan dulu di chat, nanti open mic Pak. Kalau langsung bersamaan biasanya takutnya rame. Silahkan bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang mau bertanya kepada Pak Mansur dipersilahkan. Saya Bu. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jarwan Bu. Oh ya, silakan Pak Jarwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat materi, pertanyaannya sebenarnya sedikit Pak, itu bagaimana kalau ini misalnya yang mau diajak meeting ini tidak punya akun 365, apa bisa atau tidak Pak? Saya kira itu. Terima kasih. Iya Pak Mansur. Oke, baik. Pak Jarwan, tadi dari awal sudah saya sampaikan, meeting ini bisa kita gunakan baik yang punya akun maupun yang tidak punya akun. Jadi caranya tadi itu di channelnya nanti dikosongkan Bapak Ibu. Jangan diisi di kolom channel. Kalau di kolom channel diisi berarti hanya orang-orang yang ada di grup itu yang bisa ikut Bapak Ibu. Jadi semua bisa. Tadi di awal mungkin Pak Jarwannya lambat masuk, jadi mungkin tidak dengar. Iya betul Pak, betul. Ya, seperti itu Pak. Kasih Pak. Ya makasih Pak. Ya. Iya, Pak Mansur. Ya, sebentar dulu Pak. Pak Mansur, ini ada yang buat chat. Pertanyaannya seperti ini dari Ibu Krisma Warni Pabilang. Bagaimana caranya mengganti latar saat meeting berlangsung Pak? Latar videonya Kelihatan masuk tulisannya itu, dia pengen begitu kayaknya Pak. Kita itu Pak, tulisannya ada Microsoft di belakang tak itu bagaimana kemarin caranya? Lupa. Oh, lupa lagi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini saya share dulu kalau begitu. Menulis gue. Maka mau coba baru pekerjaan gue. Angka itu Ya, makan pagi-pagi. Ya, oke. Baik, sudah kelihatan layar saya Bapak Ibu? Tidak kuasai. Sudah kelihatan layar saya? Ya. Sudah Pak. Ya. Sudah kelihatan Pak. Oke, sekarang kan saya di sini Bapak Ibu. Di sini ada titik 3 di sini. Titik 3.
Bapak Ibu klik itu titik 3-nya, baru munculnya ini. Ya. Cari yang ini Bapak Ibu. Show background effect. Ada biasa masalah, ada yang belum muncul itunya Bapak Ibu. Maka kalau itu belum muncul, maka Teams Bapak Ibu harus diupdate dulu. Diperbaharui dulu. Diperbarui, tapi kalau yang downloadnya baru kemarin atau pada awal diklat ini, saya kira isu itu sudah muncul semua Bapak Ibu. Itu background efek ya Pak? Iya. Oh iya paham Pak, ya ada ini. Ini so kelihatan ya? Iya Pak, kelihatan Pak. Ini so background effect. Itu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu pilih di situ. Maka di samping sini, di sini di samping apa namanya kanan, ini ada banyak gambar-gambar yang disiapkan, sudah disiapkan Bapak Ibu. Ya, tinggal kita pilih mana yang ada ya? Ya betul. Iya Pak, betul. Yang sementara saya di hotel umpamanya. Nah, ini kan saya lagi di hotel ini. Nah, saya lagi di hotel presentasi ini Bapak Ibu. Iya. Jadi itu memang kan tujuannya untuk kenyamanan dari presenter. Tidak mengganggu, seperti ada jemuran di belakang. Nah, maka itu tidak kelihatan jemuran kita. Atau ada meja makan di belakang dan sebagainya Bapak. Tinggal kita ganti-ganti itu Bapak Ibu. Tinggal kita ganti-ganti mana yang kita suka. Mau kita di apa namanya ini? Mau di ya lagi di pantai. Kan lebih keren lagi. Seperti ini Bapak Ibu. Pak. Oke, aman? Oke Pak. Aman Pak. Oke, lanjut lagi. Oke. Begini barangkali Pak, begini barangkali Bapak Ibu supaya lebih tertib dan tidak terganggu suaranya Pak Materi, lebih baik kita dengarkan saja materi paparan materinya, kita off-kan dulu mic-nya. Oke, selanjutnya Pak Mansur, pertanyaan dari Pak Taharudin. Tampilan meetingnya hanya 4 Pak. Bagaimana kalau mau melihat semua tampilan peserta meeting? Demikian Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Memang untuk sampai hari ini baru 4, tapi mungkin di akhir bulan ini Bapak Ibu sudah bisa 9. Di email saya kemarin sudah ada masuk pemberitahuan bahwa itu sudah tidak lama lagi, mungkin minggu atau akhir bulan ini itu sudah bisa 9 Bapak Ibu. Tapi kalau keseluruhan peserta itu tidak bisa Bapak Ibu. Kalau apa tujuannya Microsoft tidak menampilkan semua, karena memang kan meeting itu kan tergantung dari fungsinya Bapak Ibu. Kalau kita mau mengecek satu persatu peserta, ya memangnya harus tampil videonya. Tetapi perlu diingat Bapak Ibu, kalau ada 200 peserta umpamanya, videonya semua muncul, maka itu kuota kita akan habis terkuras Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau saya persentase itu, videonya saya matikan supaya jaringan saya itu lancar Bapak Ibu. Kalau ada 10 orang yang tampilkan videonya, maka itu akan berputar terus sampai yang 10 itu masuk Bapak Ibu. Itu perbandingannya. Karena kalau kita persentase kan kita tidak melihat wajahnya orang. Yang diperhatikan kan adalah persentase dari presenter itu. Tetapi kalau kita mau memang untuk mungkin mengabsen apakah semuanya siswanya sudah hadir atau apa, ya itu saja. Itu yang berikutnya. Kemudian perlu diingat juga Bapak Ibu, kalau mau tampilkan wajahnya hanya satu orang seperti Ibu Hasna, Bu Haji, ini di sini kita klik Bapak Ibu, mudah-mudahan Bu Haji pakai akun. Nah di sini kan muncul ada 3 ya, ada multipartisipan, ada pin, kemudian ada fit to frame. Kalau saya klik ini pin, kalau saya klik ini pin, maka hanya Ibu Aji yang muncul di layar saya. Itu kan. Hanya Ibu Aji, tidak ada yang lain.
karena saya pin tadi. Nah, kelihatan di situ Bu Haji? Ya. Iya, hanya wajahnya. Jadi itu makanya dia presenter atau kepala sekolah memberikan sambutan, moderator itu bisa langsung pin wajah dari kepala sekolahnya, sehingga hanya dia sendiri, tidak muncul lain, tidak lagi 4. Nah, kalau kita mau batalkan, kita unpin saja. Nah, seperti Pak Kahar, saya mau pin, maka hanya mukanya Pak Kahar seperti lahir saja. Nah, sehingga akan kelihatan bahwa itu yang melakukan persentase Bapak Ibu. Kalau sudah mau hilangkan, tinggal pilih lagi ini, tinggal pilih ini, tinggal pilih ini. Kalau mau matikan mic-nya Pak Kahar, ini kita yang klikkan, ya. Itu yang enggak, itu yang kita klik Bapak Ibu. Kita, ya itu. Saya kira itu Pak. Jadi untuk sementara memang belum kita bisa semua peserta tampil. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mansur. Pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Ansar. Jika jadwal berubah, bagaimana cara mengeditnya, Pak? Didengar, Oke. Pak? Oke. Kalau jadwalnya berubah begini Bapak Ibu. Kalau kita di meeting itu, umpamanya saya jadwalkan tanggal 15. Saya jadwalkan tanggal 15, kemudian saya kirim linknya ke orang hari ini, tanggal 12, itu orang sudah bisa masuk di link itu Bapak Ibu. Nah, untuk bagaimana kalau kita mengedit, umpamanya Pak Ansar buatnya tanggal 15, mau rubah tanggal 17. Nah, seperti itu Pak ya. Nah, tinggal di sini Bapak Ibu. Tinggal di sini masuk kalendernya. Tadi itu di sini pengumuman. Masuk ke pengumuman. Di sini kita editlah kembali Bapak Ibu. Sini kembali, edit saja. Apanya mau edit? Apakah judulnya? Apakah waktunya? Ya. Ini apakah waktunya dan sebagainya. Apakah pengumuman-pengumuman di bawah ya itu. Kemudian ada juga tadi saya baca bahwa yang diundang di sini apakah harus punya akun? Ya benar. Itu harus punya akun yang sama dengan organisasi kita. Sini Bapak Ibu, yang tambahkan tadi ada siapa yang bertanya, itu bisa ditambahkan beberapa orang. Harus yang punya akun Bapak Ibu. Oke, itu dulu. Silakan Bu. Oke, makasih Pak. Ini selanjutnya yang dari Pak Nur Hadi. Apakah input suara di kegiatan meeting harus pakai alat bantu Pak, seperti headset? Oke. Tergantung dari komputer yang kita pakai. Kalau saya ini tidak pakai alat bantu lain. Jadi saya pakai mikrofon dari ini, mikrofon dari laptop saya. Nah, biasanya juga ada laptop yang mic komputernya terganggu, ya bisa pakai headset. Itu biasanya memang kalau kita mau meeting kepada orang lain, biasanya 10 menit sebelum kegiatan atau 15 menit kita tes suara dulu, tes audio, apakah suaranya bagus dengar atau tidak. Kalau tidak, kita cari alternatif lain lagi. Seperti itu Pak. Oke, sudah Pak. Selanjutnya ini dari Pak Dwinto Reskiawan. Bagaimana caranya men-share materi yang dipaparkan Pak? Oke, share materi. Saya share kembali. Sorry. Share materinya itu di sini Pak. Sini ada menunya. Sini ada menunya. Terus saya buka satu dulu. Sini ada materinya Bapak. Jadi akan kelihatan di sini. Ini kan tanda silang. Artinya saya sementara sharing ini, share screen. Nah, kalau Bapak Ibu klik itu, maka nanti akan muncul pilihan di bawah Bapak Ibu. Nanti bisa akan muncul pilihan di bawah apa-apa yang kita mau share. Itu semuanya sudah siap. Nah, seperti itu Pak. Itu ada tandanya di situ. Ya. Oke.
Selanjutnya Pak dari Pak Hamka. Cara menampilkan di layar meeting Pak, menampilkan layar meeting di desktop kita. Begitu pertanyaannya Pak. Ulangi Pak, pertanyaannya dari Pak Hamka. Bagaimana cara menampilkan di layar meeting itu di desktop kita? Seperti itu pertanyaan dari Pak Hamka Pak. Layar meeting di desktop. Maksudnya bagaimana kah? Iya, seperti itu tertulis Pak. Mungkin bisa bicara dulu sama Pak. Siapa tadi? Pak Kahar ya? Pak Hamka silakan open mic-nya Pak. Ya, Pak Hamka. Masih on. Pak Hamka silakan open mic-nya. Pak Hamka. Oke, selanjutnya ini kayaknya yang Pak Rusli Pak, sambil menunggu Pak Hamka. Iya ya. Rusli ini dia minta ulang Pak caranya memasukkan seseorang di meeting yang tidak punya akun tadi Pak. Layar desktopnya Pak. Maksudnya Oh ya, oke deh. Silakan Pak. Silakan Pak. layar desktopnya bagaimana ditampilkan di meeting? Layar desktop Iya, maksudnya desktop. Ya, tampil di meeting. Seperti sekarang ini, kalau kita buka Chrome, buka aplikasi, buka Word, apa segala macam, kita tampilkan di meeting. oh, share screen-nya Pak. Sama tadi pertanyaannya Pak itu. Sama tadi Pak. Dia menunya di sini Pak. Di sini. Coba Bapak klik yang di sini itu ada muncul itu Pak. Share screen. Setelah muncul itu nanti akan dibawanya itu ada tampilan beberapa file. Ada apakah mau pilih yang Windows, apakah mau pilih desktop, atau ada PowerPoint dan sebagainya Pak. Di situ ada muncul. Ini kalau tanda silang begini berarti saya sudah share screen. Seperti ini kan laptop saya kan sudah Bapak Ibu lihat, layar saya sudah dilihat di situ. Nah, caranya itu Pak. Mungkin begitu maksudnya Pak ya. Pak, bisa tambah sedikit dengan pertanyaan langsung bertanya tadi Pak. Bisa. Apakah semua peserta rapat ini Pak bisa semua menampilkan layar ini seperti tadi ini Pak? Semua peserta rapat. Oke. Itu tadi di awal saya sampaikan Bapak Ibu, itu panitia sudah men-setting siapa-siapa yang bisa jadikan presenter. Sudah Pak. Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi di meeting optionnya itu diatur memang Pak, apakah semua peserta bisa menjadi presenter atau hanya orang-orang tertentu. Seperti panitia ini hanya saya mungkin yang bisa jadi presenter. Ya itu bisa diatur Pak di depan, di awal sebelum kita kirim linknya Pak. Oke. Selanjutnya Pak, ini dari Ibu Ruth. Ibu Ruth ini bertanya bagaimana cara merekam meeting Pak. Halo Pak Mansur. Oh, ya. Halo. Merekam meeting sebenarnya sudah disampaikan yang lalu, tapi mohon nanti jangan ada yang merekam karena panitia sudah merekam Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau ada dari sekian orang merekam, maka akan mati yang satunya. Namanya saya merekam. Kemudian ada lagi peserta lain yang merekam. Maka itu tidak bisa langsung mati rekaman saya. Jadi caranya di sini Bapak Ibu. Sini ada titik 3. Nanti kalau ada tulisan stop recording, itu artinya sudah ada yang merekam. Jangan lagi Bapak Ibu klik itu stop. Nah, kalau hanya Bapak Ibu yang melakukan meeting kemudian mau merekam, di sini ada tertulis start recording. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi mohon dengan sangat kalau ada yang stop recording, maka Pak Herwilis itu yang merekam sekarang itu akan berhenti, akan digantikan oleh Ibu, Bapak Ibu, seperti itu. Jadi kalau ada sudah tulisan stop recording,
berarti sudah ada orang yang merekam. Kita tidak perlu lagi merekam, Bapak Ibu. Seperti itu. Menunya di situ, Pak. Nanti akan tertulis start recording. Ya, silakan. Oke, selanjutnya Pak dari Ibu Hairat. Jika sebagai host Vkom, apa saja yang harus dilakukan untuk persiapan Vkom tersebut, Pak? Kalau jadi seorang host. Ya, baik. Sebenarnya di meeting kan ada beberapa orang. Host itu kan yang membantu. Ada juga nanti namanya organizer yang membuat meeting. Umpamanya saya yang membuat meeting. Kemudian saya undang Ibu Hasna sebagai host. Ya. Apa yang perlu dipersiapkan sebagai host? Yang pertama harus speakernya bagus, mic-nya bagus, dipastikan itu. Kamera juga itu opsional. Kalau mau tampilkan kameranya ya itu saja Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu yang mau jadi organisernya, yang membuat meetingnya, maka yang perlu dilakukan adalah yang pertama membuat dulu jadwal. Membuat jadwalnya di kalender. Nah itu harus dibedakan Bapak Ibu. Host moderator itu hanya untuk memandu jalannya kegiatan. Kalau organizer itu adalah orang yang memanage meeting ini. Jadi dia harus membuat dulu kalender atau jadwalnya. Seperti itu, Bu. Ya, begitu Ibu Hairat. Selanjutnya Ibu Maswin. Ibu Maswin ini bertanya, bagaimana jika waktu meeting lewat waktunya dari yang disetting dari awal? Apakah masih bisa berlanjut meetingnya, Pak? Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan bagus. Itu masih jalan, Bapak Ibu. Jadi umpamanya saya di sini sudah keluar dari meeting atau Pak Herwilis yang membuat meeting ini sudah keluar, itu bisa jalan terus. Orang lain di kelompok ini masih bisa diskusi-diskusi luar tanpa formal masuk saya, itu masih bisa. Sampai besok pun link ini masih bisa dipakai. Jadi link yang waktu Vkom pertama itu Bapak Ibu masih bisa buka di situ, masih bisa digunakan Bapak Ibu. Iya, seperti itu. Kecuali kalau sudah Pak Herwilis yang sudah cancel, itu tidak bisa lagi. Ya, selama itu masih belum di cancel oleh si pembuatnya itu berarti masih bisa. Jadi link ini akan berfungsi terus. Umpamanya saya sudah keluar atau sudah mengakhiri kegiatan, itu Ibu masih bisa lanjut. Itu seperti itu. Oke Pak, masih terkait tentang waktu meeting ini. Bagaimana, apakah bisa membatasi waktu meeting itu, Pak? Menurut pertanyaannya Ibu Risna, Wahyuniar. Sebenarnya kalau masalah segi waktu itu kita bisa atasi. Apakah yang dimaksud adalah waktu untuk melakukan meeting atau waktu aktifnya ini? Atau kan ada dua. Maksudnya meeting itu kan kita mulai jam 9 sampai jam 11. Itu sebenarnya sudah diatur waktunya. Apakah yang dimaksud adalah setelah jam 11 ini tidak bisa lagi digunakan? Itu bisa. Di-cancel saja. Di-cancel saja waktunya. Maka itu tidak. Kalau kita upaya sudah meeting sampai jam 11, supaya ruangan ini tidak dipakai lagi orang lain, maka kita masuk di kalender, kemudian cancel itu undangannya. Maka tidak akan berfungsi lagi. Ya. Tapi saya sarankan supaya ini berguna. Siapa tahu ada peserta lagi yang masih mau diskusi-diskusi tanpa ada kita, ya itu masih bisa dipakai Bapak Ibu. Seperti itu. Oh iya, maksudnya ini ternyata Ibu Risna durasi meetingnya itu Pak. Ada tadi. Durasi meetingnya itu bisa diatur enggak Pak? Durasi meetingnya itu tanpa batas. Tidak bisa diatur. Oh iya. Beda Demikian. dengan Zoom atau Webex. Ya, ini tidak bisa sampai kapanpun, mau 2 hari mau meeting terus, itu bisa. Sampai makan sahur juga bisa. Sampai habis kuota. Kalau Zoom kemarin Pak 40 menit Ji, baru ampun nih. Iya, Zoom 40 menit Pak ya. Ya, seperti itu. Iya, ini yang selanjutnya Ibu Fatmawai. Apakah hostnya itu bisa mengunci atau membatasi orang yang mau merekam meeting, Pak? Bisa. Jadi kalau mau itu ada fiturnya nanti
yang tamu itu tidak bisa merekam. Ini Bapak Ibu kan rata-rata di sini masuk pakai link. Kalau tidak pakai link itu tidak bisa merekam Bapak Ibu. Kemudian di meeting optionnya tadi di awal itu saya sudah sampaikan di meeting optionnya itu Bapak Ibu atur di situ bahwa di situ kan ditentukan siapa-siapa yang bisa sebagai presenter. Ya, seperti itu Bu. Ya, kasih ini selanjutnya ada Pak Jarwan lagi. Saya juga tidak paham. Silakan Pak Jarwan open mic, tanyakan sama Pak Mansur Pak maksud pertanyaannya. Oh iya Pak, Waalaikumsalam. Salam. Begini Pak, misalnya seorang siswa, misalnya kita mau meeting dengan anak-anak kayak Zoom, misalnya anggaplah kayak Zoom atau kayak anak kayak yang lain. Kemudian anak-anak itu mau anggaplah coba berapa 3 tambah 3, anak-anak mau nulis 6 Pak di layarnya anak-anak. Bagaimana caranya itu Pak? Misalnya itu contoh yang sederhana Pak, misalnya. Kasih Pak. Waalaikumsalam. Salam. Bisa Pak, sama dengan kita. Jadi tinggal dia share screen, jadi dia siapkan jawabannya. Sebenarnya kita ada menu papan tulis. Jadi saya perlihatkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan Ya Pak, ya. Mana Pak? Yang whiteboard kayak Pak. Iya, di whiteboard. Jadi kita ada menu whiteboard. Jadi anak-anak itu bisa sama-sama untuk menulis. Yang saya screen dulu. Pak, saya tak nulis jawabannya Pak. Halo Pak Mansur. Halo. Ya. Sudah. Ya, Oh, silakan Pak. Saya dulu. Ya, Pak. Sudah muncul ya? Ya Pak. Iya Pak. Mana? Oh. Saya buka dulu. Oh. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Luar biasa ini pemateri, aduh. Gaji corona. Alhamdulillah. Begadang tadi malam jadi. Udah bilangkan aja. Ayo lomba menulis di whiteboardnya Pak Mansur. Boleh. Itu sebenarnya nanti di mungkin tidak bisa di sini, nanti saya sharekan ini. Sudah muncul ya? Ya, muncul. Iya, Pak. sudah Pak. Ya, muncul. Tidak bisa pakai nulis sih. Tidak bisa di situ. Nanti kalau saya undang sebenarnya itu bisa menulis. Saya biasa praktekkan sama anak-anak itu di laptopnya, di HP-nya, dia bisa sama-sama menulis Bapak Ibu. Saya ya, kalau di situ tidak kan saya screen ini Bapak Ibu, kan saya screen. Tapi kalau saya coba saya cek dulu. Saya share ke itu. Oh, sorry. Kalau kita meeting di chat channel yang saya lakukan itu adalah di channel saya, di room saya sama anak-anak. Itu saya bisa langsung share papan tulis saya. Nah, ini kan kita pakai meeting yang biasa, tidak pakai channel. Seandainya kita di channel pelatihan kelas A atau kelas B, itu bisa kita sharing Bapak Ibu. Sehingga kita sama-sama bisa menulis. Karena ini kita hanya meeting aula umum, jadi kayaknya tidak bisa di sini. Kalau saya share papan tulis saya bisa nggak?
Cek dulu ya. Yang biasa saya perhatikan Bapak Ibu kalau sama-sama saya simpan filenya, undangannya di chat room ya. Nanti Bapak Ibu klik yang di chat room ini. Chat room saya simpan. Bapak Ibu itu share papan tulis saya. Open ya Pak? Atau view Pak? Langsung open. Ada di chat room linknya? Iya, Pak. Iya, ada. Coba diklik itu. Lambat yang ada Pak. Tidak bisa di open. Sudah terbuka, Pak. Terbuka. Ini kan untuk yang tidak punya fasilitas whiteboard nggak bisa ya, Pak? Semuanya ada. Kalau sudah punya akun semuanya ada. Oh iya. Kalau Office 365 itu semua fasilitasnya ada. Yang sudah terbuka bisa menulis di sini. Saya mau terbuka juga. Saya ditertulis di situ, Pak. You don't have access to this whiteboard. Saya Oh. tidak akses, Pak. Pakai HP ya? Bukan, pakai laptop, Pak. Saya cek dulu. Saya error Pak. An error occurred while processing your request. Saya cek kalau begitu. Iya betul, sama saja error juga di situ Pak. Apa tulisannya Pak? Error. An error occurred while processing your request. Oh. Hanya pengguna dalam organisasi. Sorry. Saya pakai akun salah tadi. Saya pakai akun sekolah. Sorry. Saya cek dulu. Kesalahan pada saya. Betul. Saya pakai akun sekolah, bukan guru inovatif. Saya kembali lagi Bapak Ibu. Enggak apa-apa. Jaga jarak. Kita latihan. Jaga jarak. Pak. Oke, silakan, Pak. Kapan lagi dibimbing khusus ini? Khusus. Yang penting mau bertahan terus. Siap. Ya Pak. Ini saya pakai kalau di sekolah sama anak-anak itu. Biasanya kalau sudah pulang di rumah saya bilang bawa papan tulis pulang. Jadi di papan tulis seakan-akan dibawa pulang ke rumahnya Bapak Ibu. Jadi caranya kita buka papan tulis. Ya, ini kan kemarin latihan-latihan ini. Ada beberapa catatan-catatan yang pernah. Semua catatan kita itu akan tersimpan di sini Bapak Ibu. Oke, sudah mulai. Nanti Bapak Ibu tulis namanya masing-masing saja. Siap. Ini saya tulis. Ini. Saya masuk kembali ke menu chatnya. Ya, coba ini Bapak Ibu. Tadi tuh saya pakai akun sekolah. Muncul. Sudah mulai. Siapa itu mulai? Ya. Hasbullah. Masuk. Ya, Sofyan. Iya. Jarwan masuk warna merah. Jadi PC-nya bisa diganti-ganti Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau sendiri orang, kalau saya tunjuk anak-anak dulu Bapak Ibu. Saya tunjuk anak-anak itu, biasanya saya tuliskan soalnya,
Saya tuliskan soalnya, anak-anak tinggal menyelesaikan seperti di papan tulis. Contohnya saya tuliskan soalnya, saya pakai warna biru saja. Tersentuh sebanyak enak Bapak Ibu. Saya tuliskan banyak 5 Kotor ki. Sama dengan 6. Saya kirimkan papan tulis saya ke Amir, tidak ke semua orang Bapak Ibu. Jadi kalau mau di sini hanya Amir yang dikirimi link ini Bapak Ibu. Kita chat dengan Amir, kemudian kita kirimkan linknya ke Amir. Jadi hanya Amir yang bisa menulis di sini, yang lainnya hanya bisa menyaksikan. Sama kalau di kelas, Amir naik di papan kerjakan. Tidak, ini kan tadi menulis ramai-ramai karena linknya semuanya saya berikan ke orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau mau praktekkan di sekarang di rumahnya, cuma itu tadi harus ada akun sekolah anak-anak. Kalau tidak punya akun tidak bisa. Seperti itu Pak. Jadi tidak perlu gedung sekolah ini Pak Mansur. Pembeli gedung itu, pembuatan gedung dialihkan ke Office 365 saja. Luar biasa. Tidak usah beli. Jadi itu. Dan sangat murah Bapak Ibu. Kalau mau deploy itu sangat murah sekali. Kalau bahasa teman-teman itu yang biasa, ini Pak Mansur lebih mahal bakso daripada biayanya ini karena per tahun. Bukan per bulan. Kalau per tahun itu dibagi berapa siswa kita, berapa guru kita, itu sebenarnya lebih murah lagi. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Papan tulis nanti Bapak Ibu latihan-latihan lagi. Jadi supaya ini rapi kelihatan, tidak semua menulis, maka link ini dibagikan ke orang yang mau disuruh mengerjakan. Gitu Bapak Ibu. Jangan keseluruhan, karena itu tulisannya seperti ini. Tidak rapi. Gurunya mau hapus silakan, siswa juga mau hapus. Ini ada menu hapusnya juga, bisa langsung kita hapus. Oh, tidak kelihatan layarnya di situ ya? Belum Pak, gambar. Oh, sorry. Supaya Foto kelihatan Pak Mansur. Ini Di kelas maaf. Saya lupa tadi. kelas rangkai tadi. Mohon maaf, saya lupa. Hapus ini Pak. Saya menghapus ini Pak. Hapus ini. Ada yang tidak bisa saya hapus. Spedolan permanen yang tidak bisa dihapus ini. Ada spidol permanen mungkin ini tadi Pak. Siapa ini? Ya, hapus papan tulis Pak Jarwan. Memang ini harus orang tertentu yang dikirimi, karena kalau siswanya kayak Pak Jarwan gawat nanti. Ada juga itu siswa cepat sekali kalau disuruh menghapus, suruh mengerjakan dia tidak mau naik. Belum mau dihapus, tanya dihapus Pak? Pengalaman kayaknya nih Pak. Ternyata memang dia cita-citanya nanti jadi jadi tukang hapus, cita-citanya tukang bersuara. Dia selalu duduk di depan, ternyata hanya mau menghapus papan tulis. Tidak mau dilombai kalau menghapus. Kalau disuruh mengerjakan dia bilang tidak mau lagi. Oke, semakin berkembang Bapak Ibu, terima kasih. Ya, oke, seperti itu. Keunggulan dari Office 365. Ini sudah mulai lagi nulis-nulis. Tadi saya sarankan tadi itu, tolong nanti yang dikirim link hanya orang-orang yang tertentu saja. Ya. Saya kok nggak bisa masuk Pak ya? Apanya Bu? Yang di whiteboardnya masih tetap sama, nggak diberi izin. You do not have permission to join this board. Ibu tadi link pakai masuk di sini pakai akun atau tidak? Pakai akun inovatif Pak. Hah? Iya, pakai akun inovatif. Kok bisa ya?
Ya karena saya lihat di situ kalau akun yang satunya itu bukan nama saya, kalau akun inovatif pakai nama saya, Pak. Oh. Kalau yang lain bagaimana? Bisa semua ya? Bisa Pak, saya. Saya juga tidak bisa Pak Antar. Pak Mansur. Saya tidak bisa. Saya bisa. Nanti prakteknya semua. Ya, yang penting ditaati. Biar diklik ini ya. Ada yang tidak bisa ya? Seharusnya bisa. Cuma mungkin. Iya, saya tidak bisa. Saya sampai sekarang tidak bisa. Pak Hasbullah siapa? Heril, Pak Heril. Heril Ihsan. Bisa. Kak, bisa tolong diulang caranya tadi masuk di whiteboard bagaimana? Whiteboard itu masuknya di sini, Bu. Jadi untuk mengambil linknya itu kita masuk di ini dulu di portal office kita. Di portal office kita kan tulisannya, gambarnya dia begini nanti. Iya. Kan dia begini Bapak Ibu ya. Di sini kan tidak muncul papan tulis di sini. Dia munculnya di sini. Semua aplikasi. Baru Bapak Ibu cari whiteboard. Nah ini whiteboard. Nah ini kan tadi dibuat oleh teman-teman. Itu akan otomatis tersimpan Bapak Ibu. Tidak perlu lagi kita save. Ini tersimpan di sini. Kalau kita mau buat baru, rupanya mau lanjutkan catatan. Kalau kita mau lihat baru di sini Bapak Ibu. Ini buat baru. Kalau kita mau mengirimkan ke orang, sini Bapak Ibu, bisa kirim ke email, bisa kirim linknya. Kalau kirim link, sini Bapak Ibu. Iya. Ya. Oke. Mungkin masih ada pertanyaan lain, Bu? Iya, masih ada ini Pak yang tercatat dari Pak Ansar. Dari Pak Ansar. Ini pertanyaannya Pak. Jika ada peserta yang mau berdiskusi dengan peserta lain dan ingin menampilkan gambar atau video terhadap peserta yang lain tersebut, apakah ada caranya Pak? Apakah ada caranya? Jika mau wangi. Adik Bapak Ibu peserta minta tolong mic-nya di off-kan dulu Pak. Oke Bapak Ibu. Kalau dalam meeting itu pemain terbuka begini, kita tidak bisa menampilkan gambar ke orang lain. Tetapi kalau mau chatting ke orang lain itu bisa Bapak Ibu. Contoh ya, saya berikan dulu. Sorry. Ya. Oke Bapak Ibu. Ya. Pertanyaannya kan tadi mau menampilkan gambar ke orang-orang tertentu maksudnya ya? Iya. Ya. Contoh begini Bu. Ini seperti ini saya ke Pak di sini kan kelihatan layar saya ya? Iya. Saya ke Pak Heril dulu. Saya klik, saya cari gambarnya Pak Heril, maka dia munculnya begini Bapak Ibu. Kan muncul begini. Munculnya begini. Kita bisa chat ke Pak Heril
langsung menulis saja sini. Ya. Nanti Pak Heri bisa itu langsung ada pemberitahuannya bahwa ada chatnya dari saya. Nah itu. Sambil kita mau chat juga di sini, mau video. Tapi kalau sementara begini, itu tidak bisa saya videokan ke Pak Heril. Ya. Itu Pak. Kalau mau hanya telepon bisa juga. Nah, itu ada beberapa orang saya sudah telepon. Nah itu. Nah, kalau saya kayaknya menelpon sekarang itu langsung ini mati. Nah, ini sementara berlangsung juga Bapak Ibu. Nanti setelah ini Bapak Ibu bisa saling menelpon daripada pakai pulsa atau HP yang lain. Ya. Atau takut dicurigai kalau pakai handphone, ya pakai telepon, pakai laptop saja. Begitu Pak Jarwan. Harus pakai laptop, jangan pakai HP supaya tidak dicurigai. Apa guru salah sih? Wah. Apa ini? Seperti itu Pak. Jadi kita bisa chatting ke orang lain. Tapi kalau hanya mau hanya 1-2 orang bisa Bapak Ibu. 1-2 orang pun kita bisa undang untuk meeting hanya beberapa orang. Ya. Seperti itu. Oke Pak. Ini terkait dengan whiteboard Pak. Ada 2 pertanyaan dari Pak Jamaluddin sama Ibu Wahyuni. Pertanyaannya, apakah orang yang menulis yang di whiteboard yang kita share itu ketahuan orangnya Pak? Kelihatan orangnya yang menulis, maksudnya ketahuan orangnya yang menulis. Kemudian yang dari Bu Wahyuni, apakah harus diinstal Pak itu whiteboard? Oke. Yang pertama ketahuan orangnya. Kalau kita share linknya, itu tidak bisa kita deteksi bahwa ini yang menulis. Tetapi kalau kita hanya mau ke orang-orang tertentu, umpamanya saya sering lakukan Bapak Ibu, waktu ini COVID ini, saya berikan soal ke anak-anak saya, kemudian saya share linknya ke anak yang bersangkutan saja. Makanya tadi itu Amir, situ ada papan tulis saya sudah siapkan, silakan kerjakan. Ya, sambil saya meeting sama yang lain ini, maka si Amir itu langsung mengerjakan di papan tulis. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi hanya Amir yang bisa menulis di situ. Karena hanya Amir yang saya undang untuk menulis. Tapi kalau kita share secara seperti tadi, saya tidak bisa mendeteksi yang tulis ini siapa, yang pakai pulpen biru siapa dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, whiteboard itu tidak perlu diinstal Bapak Ibu. Karena dia sudah otomatis masuk di Office 365 kita. Tadi kan saya perlihatkan itu sudah masuk ke Office 365 kita. Tidak perlu kita install. Di HP pun ada. Ya, di HP bagus sebenarnya anak-anak saya itu sering pakai HP saja karena langsung dia menulis di HP-nya. Cuma memang tulisannya agak besar karena tangannya juga besar. Ya, itu. Tapi rata-rata saya bisa memahami kalau tulisannya tidak rapi, yang penting konsepnya saya tahu, oh dia begini maksudnya. Seperti itu. Jadi bisa dicoba, yang sudah punya akun sekolah, bisa pekerjaan anak itu bisa kita simpan. Seperti tadi, semua tulisan-tulisan itu akan tersimpan secara otomatis. Tidak perlu kita save Bapak Ibu. Seperti itu. Bisa juga kita langsung sebagai guru, setelah anak-anak mengerjakannya, kita bisa langsung kasihkan nilai di situ. Oke, dapat 90 umpamanya dan sebagainya. Seperti itu Bu. Oh ya. Oke, selanjutnya boleh yang ingin bertanya silahkan open mic, karena saya lihat sudah tidak ada di room chat. Yang ingin bertanya silahkan open mic-nya. Bapak Ibu peserta. Pak, saya bisa bertanya Pak. Silakan Bu. Ini Pak yang kelihatan yang di request control itu fungsinya apa Pak ya? Request control yang mana tuh? Yang kalau ada request control tulisannya di bagian situ Pak, dekat kalau saya di tampilannya di sampingnya partisipan, antara gambar telepon dengan partisipan Pak. So partisipan baru ada di antaranya itu tertulis request control. Atau minta kontrol situ ada. Iya, itu fungsinya apa ya Pak? Rasa requestnya itu mengulang mungkin. Yang di sini maksudnya Bu? Yang tadi itu di layarnya Pak Anu memang tidak terlihat.
Cuma di layar saya itu kelihatan Pak ada request kontrolnya. Saya juga ada itu. Minta kontrol di situ. Berarti mungkin ini yang Misalnya mau jadi host. Oh gitu ya. Oh iya. Pencet ini. Mau diminta itu, kemudian di sini saya bisa langsung isikan. Oh iya. Oke. Ini saya tidak ada. Saya tidak ada. Berarti mungkin Pak yang tidak ada yang muncul request kontrolnya tadi itu yang tidak aktif papan tulisnya tadi. Papan tulis saya tapi aktif tadi, Pak. Yang tadi itu siapa tadi itu Pak? Oh iya ada Pak, benar request kontrol tapi saya tidak aktif, saya punya ini Pak. Artinya itu Bapak sudah login. Kalau Pak Jarwan itu loginnya kayaknya tidak pakai akun. Oh iya tadi Pak, saya tidak pakai akun. Ini kan hanya tertulis Jarwan. Beda kalau Pak Sirajit ini pakai akun ini masuk, akan kelihatan. Betul Pak ya. Luasnya juga. Kalau Pak Jarwan itu tidak pakai akun. Tamu itu tertulis Jarwan saja karena dia tulis namanya tadi. Aduh, Jarwan ini selalu tidak jelas ini. Saya minta sekali lagi dulu Pak, maafin. Tadi di runcit saya sudah tuliskan tapi tidak dibaca nih, terlambat masuk. Sulit ini. Iya, silakan Pak, mohon maaf tidak kelihatan tadi. Paling Silakan pertama Pak. tadi saya minta tadi waktu ada awal karena sempat delay tadi Pak. Saya tadi tidak tahu mana klik kanannya tadi tuh waktu mau baru dari awal tadi buat untuk link itu Pak. Dari Pak siapa? Dari Pak Sirajat. Oh iya, Pak Sirajat. Oke. Tadi itu ya. Tadi waktu dari awal sekali tadi materinya tadi Pak, awal saya tadi waktu kita membuka itu baru mau membuka ini runcit ini. Tadi saya delete lihat tadi mana tadi yang dia untuk mendapatkan link tadi itu Pak. Oke. Baik Pak. Bisa jelaskan kembali dulu Pak ya. Jadi masuk ke sudah muncul layar saya Pak? Iya, muncul nih Pak. Muncul kalender. Iya. Kalender, kemudian kita cari kalender kita tadi yang kita buat. Iya. Yang ini ya, pengumuman kelulusan. Oke Pak ya. Nah, ini kelulusan. Kemudian di bawah sini Pak. Ini kan ada tanda nih. Belum muncul Pak. Oh hilang lagi Pak, maaf tidak muncul di layar ini. Oh sorry. Sudah muncul ya? Oke, sudah muncul Pak ya. Nah, di sini kan ada di bawahnya nih Pak. Ini di bawahnya ada join Microsoft Teams meeting. Oh iya. Yang ini Pak. Di sini kita klik kanan. Jadi kursor kita di sini, kita klik kanan, baru sini copy. Nah, ini Pak. Kita klik kanan di situ, baru kita copy link. Nah, link itulah yang diberikan ke peserta. Ini maaf Pak, ini cara menghilangkan selalu menghalangi nih yang tadi yang partisipan tadi minta kontrol ke sana menghalangi yang tulisan join ini Pak. Cara menghilangkan itu Pak atau tidak mengartikan di situ muncul di layar laptop ini. Menghilangkan selalu ada minta izin. Ya selalu ada di sini yang ini yang tampak ini Pak yang tadi yang kita klik itu mulai dari video audio ini ke sana ini sampai di live itu. Cara menghilangnya karena ini selalu menghalangi layar saya ini yang tulisannya Bapak di dalam itu yang di bawah paling di bawah itu join meeting itu kan tidak kelihatan di layar saya ini gara-gara tertutupin ya. Diklik saja sembarang tempat. Sudah hilang Pak Tok? Biar saya klik di mana-mana tidak muncul selalu muncul di situ ini Pak. Sekarang masih ada Pak sekarang? Masih ada Pak, saya juga begitu. Sekarang hilang. Ini lama baru bisa menghilang jadi selalu biasa pusing ini mana yang di tanda Pak. Ini kan ada minimesnya. Oke. Kalau dari situ tidak bisa hilang. Saya yang kasih hilang Pak di sini. Oke, sudah hilang Pak. Ya, makasih Pak. Oke. Ya, mungkin ada lagi. Oke Pak, pertanyaannya ada dari Ibu Ernawati Pak. Ada di room chat. Kalau diklik link papan tulis muncul seperti ini Pak. Ada gambarnya ini. Ada di room chat. Selanjutnya mana yang diklik?
Ini pakai HP ya? Bu Erna, silahkan buka mic-nya, open mic. Bu Erna. Bu Erna. Bu Erna Wati Ahmad. Ya kayaknya Bu Erna ini tadi dia bergabung pakai browser, nggak pakai yang nggak di-download dulu anunya. Oh iya. Coba tanya dulu. Karena kalau pakai laptop, Pak. Pakai laptop tapi mungkin versi webnya. Pakai Oh iya iya. Sudah diinstal kan? Iya tadi pakai versi web. Iya. Oh iya Pak. Jadi masuk di Teams dulu. Langsung saja di sini. Bu, langsung saja open in app ini. Tidak perlu download. Bisa langsung view on the web. Open in app. Iya. Tidak apa-apa. Oh iya. Kita sudah masuk di Office 365 kita. Web kan tadi itu kalau masuk kita web, artinya tidak memasukkan akun. Kalau kita sudah masukkan akun, itu artinya sudah otomatis terbaca untuk apa namanya. Maka disuruh mau download atau tidak, karena dia kita pakai versi web. Apakah orang sudah ada akunnya atau tidak? Ya, seperti itu Bu. Tadi kan masuk ini Pak, kan di laptop sudah ada Teams-nya, sudah ada aplikasi Teams. Jadi tadi pas masuk di web langsung launch Microsoft Teams, langsung muncul ini Pak, langsung masuk di meeting. Ya, kan tadi kan di awalnya saya bilang yang dipilih itu klik saja batal, baru luncurkan. Nah, kalau tidak mau susah, kalau apa namanya, biasanya kalau kita diundang itu kan ini hanya pakai link. Jadi kita tidak bisa melihat di kalender. Jadi seperti saya ini, Bapak Ibu, saya perlihatkan, kalau kita diundang itu oleh orang lain, seperti ini. Saya tanggal ini, itu full, waktu saya full ini. Jadi mulai tanggal 11 ini, 11, 12. Jadi kalau saya mau masuk ke webinar ini, tinggal saya klik ini saja. Tidak perlu lagi saya pakai link-link biasa. Ini kan sudah masuk di kalender saya ini. Jadi ini jam 4.50 setengah 5 di sini. Tinggal saya klik. Ini jadwal saya minggu ini full 1 hari mulai sampai hari Jumat. Ya ini Bapak Ibu. Sebelumnya juga begitu. Jadi untuk minggu lalu juga. Jadi kalau saya mau bergabung atau ada kegiatan, tinggal saya perhatikan di kalender saya Bapak Ibu. Ya, tinggal makanya di komputer saya itu apa namanya, kalender itu sudah menjadi apa namanya, kebutuhan saya. Setiap hari itu saya selalu buka seperti ini Bapak Ibu. Ini kan di komputer saya itu di desktop saya sudah saya tampilkan di sini kalender. Jadi tinggal saya klik kalender ini. Oh minggu ini saya banyak kegiatan sini. Ini sudah mulai dari tanggal 11. Ini jadi full kegiatan saya di sini. Jadi kalau bulan depan, adakah bulan depan saya kegiatan saya bulan Juni? Itu belum ada Bapak Ibu. Nah ini, ya, memang semua di cancel ini. Jadi seperti itu fungsinya kalender. Kalender itu bisa juga Bapak Ibu buatkan jadwal mengajarnya di sini di kalender. Jadi tidak perlu ada roster selalu dibawa-bawa atau ditempel. Tinggal di HP-nya, buat kalendernya. Hari Senin tanggal sekian saya mengajar di sini, jam sekian saya mengajar di sini. Jadi tinggal buka, oh saya hari Kamis saya mengajarnya di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Ini kalender kita sama dengan jadwal kita. Seperti itu Bu, yang saya tambahkan mungkin. Ya, terima kasih Pak Mansur. Selanjutnya teman-teman, Bapak Ibu guru yang masih ingin bertanya silahkan bertanya langsung ke Pak Mansur. Open mic. Kalau saya tambahkan yang host juga nanti, kalau host kan sebenarnya tugasnya memantau jalannya kegiatan seperti tadi supaya tidak selalu disuruh peserta. Bapak Ibu peserta tolong mic-nya dinonaktifkan. Caranya kalau mau keseluruhan ini saja Bapak Ibu ini. Kalau yang bertindak nanti sebagai host, kalau sudah ribut sulit diatasi, langsung saja klik ini mute all. Langsung semua mati tuh. Nah, kemudian kalau ini kan kalau saya host itu saya bisa periksa di sini juga.
saya bisa periksa di sini siapa-siapa yang aktif mic-nya di sini. Nah, kita bisa periksa di sini Bapak Ibu. Seperti ini siapa tadi ini. Ini satu, Asnawati pemainnya. Kalau kita mau aktifkan, nonaktifkan, kita tinggal mute di sini. Ya, itu Bapak Ibu. Kalau mau keluarkan dari peserta pemainnya tidak bisa diatur, ya, sini kan ada di sini. Sudah di mute, nonaktifkan lagi. Sudah di mute, nonaktifkan lagi. Kasih keluar mami saja itu orang. Kalau mau pemainnya saya mau undang Ibu Asna untuk persentase, tinggal di sini. Nah, ini kan sudah jadi peserta. Tinggal ini klik Bapak Ibu. Seperti itu tambahan untuk host-host yang ingin menjadi host-host. Seperti ini Pak Ibu Sarah, aktifkan mic-nya Ibu Sarah. Saya nonaktifkan. Tidak bisa lagi tuh. Daripada kita tegur-tegur satu-satu, berarti Pak Sirajat, saya nonaktifkan. Itu tidak aktif lagi. Makanya kalau daripada satu-satu mau diperiksa kita host, langsung saja ini. All saja. Seperti itu. Makasih tambahan. Terima kasih Pak. Selanjutnya teman-teman Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, waktu dan tempat disilahkan, open mic. Oke Bapak Ibu. Halo, saya langsung bertanya. Ya, silakan. Iya silakan. Baik. Tadi saya lihat ini misalnya dari moderator bisa mengatur kembali di sana untuk ada peserta untuk bisa presenter situ. Jadi bisa nanti misalnya ada peserta minta ke moderator di situ lewat drone chat itu. Kalau saya mau bisa tidak jadi presentasi, bisa diaktifkan kembali begitu biar dari awal tidak diundang. Betul, bisa Pak. Seperti Pak siapa tadi? Pak Siraja ya? Ya betul. Pak Siraja sekarang menu share-nya ada ke Pak di situ. Bapak bisa latihan share screen. Yang ini tampil ke Pak? Yang ini aktif ke? Ya, yang ini sekarang Pak, ya betul. Aktif ya. ya? Tindakan lainnya itu ya, oke. Iya, coba saya Pak Sirajat ya. Coba saya dia itu namanya Pak Siraja kan tadi di bawah Bapak Ibu. Sekarang dia sudah di atas. Dia karena dia saya undang sebagai mana Pak Siraja? Sebagai apa namanya? Presenter. Posisinya dia lain lagi. Pak Siraja. Tampilan menunya Pak Siraja sekarang bagaimana Pak? Seharusnya dia di sini di atas tadi. Di sini justru jadi tidak aktif Pak. Kayak justru remuk. Saya justru hilang Pak, saya hanya penyelenggara situ, hanya penyelenggara rapat dari penyajian dapat berbagi. Oh iya. Jadi hilang di sini, yang di sini saya lihat ini Pak. Betul. Bisa diatur di sini Pak. Jadi banyak peraturan di sini. Saya jadi hilang Pak. Kenapa Pak? Saya jadi hilang di sini kayak ini. Artinya dia aktif di sini untuk yang berbaginya ini. Pak Sirajat sekarang jadi sudah muncul di layar jadi presenter mungkin siap jadi presenter kalau ada berbaginya Pak ya. Coba berbagi Pak Sirajat. Mungkin kita masih kita Pak Mansur lepas tabe. Oh sorry. Saya stop dulu. Ya oke. Coba Pak Sirajat. Ini masih belum mau aktif di sana kan saat ini Pak. Belum aktif di sini untuk yang berbaginya di situ. Ini Pak. Ini kan. Sudah itu sudah aktif sekarang Pak. Ya. Pak siapa ini yang bisa screen ini? Pak Tahdi. Screen ya. Iya. Kita yang share screen Pak. Iya. Oke. Batalkan dulu Pak, batalkan. Enggak apa-apa.
Itu latihan-latihan apa-apa, Pak. Nah, itu kalau saya jadikan peserta dia, maka nanti dia tidak bisa lagi saya screen. Nah, dia kan langsung dia jadi layar saya nggak muncul ya. Ya. Oke, seperti itu, Pak. Nanti Bapak Ibu latihan-latihan lagi di situ. Wah, siapa ini langsung lancar. Mau dihapus papan tulisnya ini. Bisa dihapus. Buat siapa tak? Keren. Jadi bisa Bapak Ibu menerangkan dari rumahnya untuk anak-anak kita lewat di sini saja. Daripada mau pakai PowerPoint, bikin lagi PowerPoint-nya, baru anak-anak sulit langkah-langkahnya ya seperti di sekolah kita mengajar pakai papan tulis. Pokoknya RKB diganti dengan aplikasi saja, Office 365. Terima kasih. Jadi pembeli papan tulis di sekolah itu jadikan ini saja, dan saya gratis papan tulisku. Jadi pembeli kuota. Masih ada pertanyaan Pak Mansur? Silakan Pak. Begini, biasa kan di sekolah anak-anak misalnya, ini kalau aplikasi Teams ini yang dipakai, kira-kira minimal kuota datanya anak-anak berapa standar bisa dipakai sehingga bisa lancar untuk komunikasi anak-anak ini? Oke Pak, ini ada beberapa laporan masuk, ada yang biasa sampai 2 jam, 1 jam setengah, tidak sampai dia hanya 0, berapa MB, tidak terlalu banyak Pak. Tidak terlalu banyak Pak ya? Iya, saya jujur Pak, di sekolah saya kan jaringan internetnya saya sini pakai 2. Ada pakai IndiHome 1, hotspotnya ada beberapa tempat, ada pakai WiFi di 1. Tetapi kalau anak-anak ujian itu dia tidak pakai WiFi sekolah Pak, pakai kuotanya masing-masing. Oh, kuota masing-masing di sekolah Pak dan anak itu Pak. Apalagi kalau hanya mau ujian di meeting itu tidak terlalu banyak Pak. Memang biasanya kalau kita video conference, kemudian menampilkan semua video, itu biasanya agak ada pengaruhnya sedikit Pak. Tapi di sekolah kan jarang saya pakai video conference. Saya hanya pakai dalam hal evaluasi, kemudian latihan-latihan, itu tidak terlalu banyak Pak. Wifi sekolah anak jarang pakai Pak. Kecuali kalau dia sore ada tugasnya baru dia ke sekolah. Karena wifi di sekolah itu jalan sampai tak pernah dimatikan 24 jam. Iya. Ini saja corona ini aktif terus. Sedikit Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin sekedar saja Pak, bahwa saya sebelum konsultasi dengan Pak Mansur selama awal corona saya menggunakan Pak Webex dengan Zoom. Kemudian setelah kenal Pak Mansur, diajari saya tentang Teams. Wah, luar biasa. Saya sudah bandingkan Pak itu saya pakai meeting 2 jam dengan siswa dengan Webex, kemudian Zoom dengan ini Teams. Teams ini Pak, kalau Webex yang saya pakai ini biasa mendekati 1 giga dengan Zoom. Tapi kalau Teams ini 2 jam pernah saya ukur atau periksa saya punya kuota hanya berkisar 0,3 giga atau ya sekitar 0,3 giga. Begitu Pak. Jadi hemat ini Pak. Oke. Makasih banyak Pak. Halo? Ya, halo? Lanjut moderator. Oke. Masih ada yang ingin bertanya Bapak Ibu?
Oke Pak, kayaknya sudah tidak ada pertanyaan ini Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Herwilis masih ada waktu sedikit? Ya, siap Pak, siap. Masih bisa. Oke. Saya mau berbagi sedikit sebenarnya Bapak Ibu. Ada aplikasi Android kita. Ini ada 2 saya mau share Bapak Ibu.